Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan dikit lagi ya kan. Semangatnya nih, girohnya mana nih? Jangan akhir bulan doang yang semangat nih, sama awal bulan. Menyambut Ramadan juga harus penuh semangat, benar Ustaz? Betul tuh Pak Ustaz. Meskipun Anda bukan Ustaz. Baik, saya ulangi lagi. Semoga yang memberikan salam dan menjawab salam dihapuskan semua dosa-dosa Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ditambahkan keberkahannya, tambah rezekinya. Amin. Rezeki bagi kita dan keluarga ya tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Adem. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini, detik ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tak terhitung. Kalau hitung-hitung kita nggak bisa dia Allah. Kita makhluk apa gitu. Sehingga insya Allah di depan ini kita akan menyambut bulan yang kita nanti-nanti. Semoga kita sampai nanti ke sana. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan insya Allah kita ini pengikutnya hingga akhir zaman. Baik. Sebelum kita masuk ke kajian, lebih baik kita mengawali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di buku Anda ada agenda. Pertama, pembukaan MC Anda sendiri. Terus nanti ada sambutan ketua Kaisar ya, Kaisar 2016. Dan nanti langsung masuk ke materi Ustadz Insan Tanjung yang dengan tema menyambut tampilnya Imam Al-Mahdi. Baik, pembukaan MC sudah yang nggak keren ini, dan masuk ke agenda kedua yaitu sambutan Ketua Kaisar 2016 dengan Ustadz Sandi. Kepada Ustaz Sandi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rezeki serta nikmatnya kepada kita semua. Tak lupa salawat dan salam yang selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, juga para keluarganya, para sahabatnya. Insya Allah kita termasuk dalam. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diperkenankan untuk berkumpul di Tarhib Ramadan yang insya Allah di pekan-pekan depan udah mulai menjelang Ramadan ya, kita persiapkan segala sesuatunya dan bisa lebih istiqomah dalam menjalankan ibadah puasanya. Di sini SKI Pusat, SKI dan Bogor sudah menyiapkan agenda-agenda terkait dengan persiapan Ramadan ya, yaitu kajian zuhur Ramadan yang insya Allah akan berlangsung setiap hari ya, dari mulai tanggal 6 insya Allah akan diisi oleh Ustadz Hashim Adnan LC. Lalu tanggal 7 itu ada Ustadz Taufik Nuh LC. Insya Allah tanggal 8 Ustadz Deka Kurniawan SAG. Tanggal 9 Ustadz M. Asyari SG. Tanggal 10 hari Jumat itu ada kajian muslimah, insya Allah itu ada Ustazah Bunda Zikwa. Lalu hari Seninnya tanggal 13 ada Ustadz Nanang Mubarak SHI. Tanggal 14 ada Ustadz Muhammad Sirful Karullah SE. Tanggal 15 ada Ustadz Samson Rahman LCMA. Tanggal 16 ada Ustadz Syahronisha.
Dan tanggal 17 ada Ustazah Bunda Emi Soekarno. Tanggal 20 ada Ustadz Dr. Otong Surahman MA. Tanggal 21 Ustadz Hilman Fauzi M. Tanggal 22 Ustadz Dr. Adian Husaini. Tanggal 23 Ustadz Arman Rahman MA. Tanggal 24 kajian muslimah ada Ustazah Bunda Kinkin. Tanggal 27 ada Ustadz Sukairi Abdillah MBA. Tanggal 28 ada Ustadz Adam Ibrahim Esko. Tanggal 29 ada Abdul Muzakir Al-Hafiz. Tanggal 30 ada Ustadz Yahya Al-Zikri. Dan terakhir itu tanggal 1 Juli kajian muslimah akan diisi oleh Bunda Asrifo. Itu nanti akan materi-materi terkait dengan kegiatan Ramadan, Kaisar Ramadan Indosat dan Moga. Juga tidak lupa nanti di sini ada juga kegiatan lomba ya, tahsin tahfiznya. Jadi mulai hari ini bisa didaftarkan yang ingin mendaftarkan tahsin tahfiz, yang insya Allah tahsin tahfiz akan dilaksanakan untuk tahsinnya tanggal 14 Juni. Tanggal 14 Juni, sedangkan tahfiznya tanggal 21 Juni untuk pelaksanaan lomba. Dan ada tambahan juga untuk lomba puisi Ramadan, itu insya Allah akan diadakan di tanggal 23 Juni berbarengan dengan acara iftar jama'i yang insya Allah akan ada santunan juga di situ. Baik, kurang lebihnya mohon maaf yang bisa disampaikan. Demikian ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Kak Sandi. Iwan, tolong bisa maju dikit aja. Masalahnya ntar ada 2.000 orang yang masuk nih. Maju dikit. Nih Ustadz, wah subhanallah, tahun depan kita nggak bisa ngundang beliau nih. Alhamdulillah tahun ini bisa. Wah, terima kasih Ustadz. Baik, kita langsung masuk ke materi. Materinya, oh ya sebelum itu kebetulan Ustadz kita membawa karya ya. Karya yang ada di pojok belakang itu. Ada tiga judul. Yang pertama, boleh jadi kiamat sudah dekat. Yang ini ya. Nah. Yang kedua, mewaspadai fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, yang ketiga, ini menyambut tampilnya Al-Mahdi. Mungkin kali ini akan dibahas oleh Ustadz. Kepada Ustadz Ihsan Tanjung, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada siang hari ini kita diizinkan Allah untuk berkumpul dalam rangka mempersiapkan diri menyambut Syahrul Azim, Syahrul Mubarak, Syahrul Ramadan, bulan yang agung, bulan penuh keberkahan, bulan Ramadan. Dan pada kesempatan yang baik ini saya menyiapkan materi seperti yang terlihat di layar, yaitu Zuhur Al-Mahdi atau menyambut tampilnya Al-Mahdi. Perlu saya jelaskan bahwa tema ini adalah tema yang termasuk salah satu dari sekian tema kajian akhir zaman yang memang beberapa tahun belakangan ini saya memfokus kepada pembahasan ini, mengingat bahwa sebenarnya kita semua umat Islam sudah sepatutnya mengambil manfaat sebesar-besarnya dari hadis-hadis nubuwah, hadis-hadis ramalan-ramalan Nabi SAW yang makin hari semakin terlihat kebenarannya. Ya. Dan sejujurnya
masih banyak di antara kita yang sebenarnya tidak terlalu peduli dengan hadis-hadis nubuah ini. Padahal semakin kita melihat situasi dan kondisi dunia sekarang ini dikaitkan dengan alamatus sa'ah, tanda-tanda sudah semakin dekatnya as-sa'ah, maka kita akan semakin menyadari bahwa tampaknya memang dunia ini sudah benar-benar memasuki usia senja ya. Nah, oleh karenanya kalau Anda perhatikan dari buku-buku yang tadi diumumkan, yang kami memang tulis ya, itu ada yang berjudul la'alla sa'ata takunu qaribah, boleh jadi kiamat sudah dekat ya. Itu bukan kata-kata saya, itu kata-kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 63 ya, di mana Allah ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan ejekan dari kaumnya, kaum musyrikin Quraisy ya, dikatakan dalam ayat itu yas'alukan nasu anis sa'ah, manusia kaum musyrikin Quraisy bertanya-tanya kepada engkau Muhammad mengenai kapan akan terjadinya as-sa'ah ya. Dan ini pertanyaan bukan pertanyaan serius, tetapi ini pertanyaan ejekan. Jadi kaum musyrikin Quraisy itu pada umumnya tidak mau menerima ajakan tauhid yang disampaikan oleh Nabi kita, sehingga penolakan mereka terhadap tauhid menyebabkan mereka menolak semua akibat tauhid, yang salah satunya adalah mengimani akan datangnya hari akhir. Sehingga mereka mengejek ya, yas'alukan nasu anis sa'ah, manusia bertanya kepadamu Muhammad mengenai as-sa'ah. Qul innama ilmuha indallah. Kata Allah, jawab pertanyaan mereka itu dengan mengatakan sesungguhnya pengetahuan tentang perkara itu hanya ada di sisi Allah Ta'ala. Jadi tidak seorang manusia yang tahu kapan akan terjadinya as-sa'ah. Oleh karenanya tidak kita jumpai sebuah hadis pun yang menyebutkan tahun, apalagi bulan, apalagi tanggal akan terjadinya as-sa'ah. Tetapi di ujung ayat itu kemudian Allah Ta'ala menegaskan wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qaribah. Dan tahukah kamu wahai Muhammad, boleh jadi as-sa'ah itu sudah dekat waktunya ya, jadi dari judul itulah, dari ayat itulah kita membuat judul kita la'alla as-sa'ata takunu qaribah, boleh jadi kiamat sudah dekat ya. Nah, di dalam buku tersebut kalau Anda ingin mengkajinya, intinya itu adalah wake up call ya, sebuah panggilan untuk kita bangun dari tidur kita barangkali selama ini, di mana kita harus menyadari bahwa tanda demi tanda as-sa'ah itu semakin hari semakin banyak yang bermunculan. Bahkan kondisi kita sekarang ini di dunia ini, di era modern ini, pada hakikatnya sudah hampir selesai semua tanda-tanda kecil, sehingga kita harus mulai mengantisipasi menghadapi tanda-tanda besar yang jumlahnya tidak banyak, hanya 10. Tetapi kata Nabi, bila satu tanda besar sudah muncul, maka tanda-tanda yang lainnya akan berdatangan seperti tasbih yang digunting lalu bijinya berjatuhan ya. Nah, oleh karenanya dalam buku yang kedua kami membahas tentang Dajjal, karena Dajjal adalah alamatul kubra al-ula, tanda besar yang pertama ya. Dan kita patut khawatir bahwa kondisi dunia sekarang ini sudah cukup matang untuk tampilnya Dajjal, untuk keluarnya Dajjal ya. Nah, adapun pembahasan yang hari ini terkait erat dengan salah satu tanda juga as-sa'ah, yang para ulama yang peduli akhir zaman mengatakan ini merupakan alamat as-sughra al-akhirah, tanda kecil yang terakhir, yaitu tampilnya Al-Mahdi. Ada juga yang mengistilahkan munculnya Al-Mahdi adalah tanda yang menjadi jembatan antara tanda-tanda kecil dengan tanda-tanda besar ya. Nah, baik, apakah yang dimaksud dengan Al-Mahdi? Al-Mahdi ini bukan nama seseorang, tetapi Al-Mahdi adalah gelar seorang laki-laki yang maknanya adalah laki-laki yang mendapat petunjuk, itu Al-Mahdi. Sedangkan secara definisi kita mengenal Al-Mahdi ini merupakan sosok Amirul Mukminin di akhir zaman, pemimpin orang-orang beriman di akhir zaman, yang akan mengantarkan kita berpindah dari babak yang penuh kezaliman menuju babak yang penuh keadilan ya. Jadi kalau kita perhatikan dalam sebuah hadis yang cukup panjang, hadis yang sering disebut sebagai hadis roadmap, peta perjalanan umat Islam, Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadis ini ringkasan sejarah umat Islam sejak awal mula Nabi Muhammad SAW diutus
sampai kelak nanti berakhirnya umur umat Islam. Berakhirnya umur umat Islam itu ditandai dengan bertiupnya angin lembut dari Yaman untuk mencabut ruh orang-orang beriman, sampai orang yang imannya paling rendah, paling ringan sekalipun, asalkan dia masih punya iman, akan diwafatkan dengan angin lembut tersebut. Dan kalau angin lembut tersebut sudah bertiup dan seluruh orang-orang beriman sudah diwafatkan, di dunia ini masih ada manusia yang tersisa, mereka yang disebut dengan syirarin nas, manusia-manusia yang paling buruk, ya. Yang dalam hadis kata Nabi, la taqumus sa'atu illa ala syirarin nas. Tidak akan terjadi peristiwa dahsyat kiamat kecuali menimpa atas orang-orang yang paling jahat. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang kafir 24 karat, ya, yang sama sekali tidak ada imannya. Dan mereka kalau sudah menjadi penghuni bumi ini tanpa ada orang beriman sama sekali, tentunya mereka akan melakukan berbagai kemungkaran yang semakin hari semakin dahsyat, sampai akhirnya Allah mentakdirkan mereka pantas mengalami, ya, azab berupa as-sa'ah, datangnya peristiwa dahsyat as-sa'ah. Nah, berdasarkan hadis ini, Nabi kita menerangkan bahwa ringkasan sejarah umat Islam, ya, itu hanya terdiri dari 5 babak. Dan babak demi babak itu berganti seiring dengan bergantinya karakter kepemimpinannya. Babak pertama disebut oleh Nabi kita dengan sebutan an-nubuwah, ya, yang saya garis bawahi itu. An-nubuwah, takunun nubuwatu fikum masya'allahu an takuna thumma yarfa'uha idza sya'a ayyarfa'aha. Babak kenabian akan berlangsung selama masa yang Allah kehendaki. Ketika Allah berkehendak, maka Allah akan mengangkatnya, mencabutnya, maka berlalulah babak tersebut. Nah, babak tersebut ditandai dengan yang menjadi pemimpin langsung adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sejak awal beliau diutus pada usia 40 tahun sampai beliau berpulang ke rahmatullah pada usia 63 tahun. Ya, jadi babak kenabian itu hanya berlangsung 23 tahun, ya, 23 tahun. Ya, dengan pembagian, kalau kita mau buat pembagian, dan memang biasanya dibuat pembagiannya oleh para ahli sejarah kenabian, ya, mereka menyebutnya dengan ada fatrah Makkiyah dan ada fatrah Madaniyah. Ada periode di Mekah sebelum hijrah dan ada periode di Madinah setelah hijrah. Ya, kita bisa menyebutnya babak 1A dan babak 1B gitu, ya, side A side B gitu. Ya. Nah, setelah berlalunya babak pertama itu, kata Nabi SAW, muncullah era atau babak kedua, khilafatun ala minhajin nubuwah, babak kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian. Nah, dalam catatan sejarah, babak kedua itu ditandai dengan umat Islam pada masa itu memiliki para pemimpin terbaik setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka terdiri dari sahabat-sahabat pilihan yang semuanya dijanjikan surga oleh Nabi kita, dan mereka adalah para khulafaur rasyidin, para khalifah-khalifah yang jujur, yang lurus, yang lempeng, yang adil, yang nyunnah di dalam kepemimpinannya. Terdiri dari Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Setuju Bapak dan Ibu? Setuju. Ibu-ibu setuju? Setuju ibu-ibu? Kalau nggak setuju Syiah soalnya. Syiah nggak setuju. Ya, Syiah mengatakan seharusnya setelah Nabi wafat siapa yang jadi pemimpin? Ali. Yang berarti mereka menuduh Abu Bakar, Umar, dan Utsman melakukan sebuah tindak kriminal, yaitu mengambil hak kepemimpinan Ali kepada mereka, begitu, ya. Dan Syiah nggak cuma sampai di situ dosanya. Dosanya Syiah sampai ke tingkat mengkafirkan Abu Bakar, Umar, dan Utsman, ya. Oleh karenanya saya tanpa ragu-ragu menyatakan antara kita dengan Syiah bukan beti, ya, bukan beda tipis, tapi beda, nggak pakai tipis, nggak pakai tebal. Gitu. Kita mau menuju ridho Allah, mereka mau menuju entah ridho siapa. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, setelah babak kedua tadi, kata Nabi, babak itu berlangsung selama masa yang Allah kehendaki, dan bila Allah sudah berkehendak, Allah akan mengangkatnya, mencabutnya. Maka berlalulah babak kedua tersebut. Datang babak ketiga, kata Nabi, yaitu era kepemimpinan mulkan adon, para raja-raja yang menggigit. Nah, dalam catatan sejarah, mulkan adon ini memimpin cukup lama, hampir 12 hingga 13 abad sendiri, ya. Ditandai dengan umat Islam waktu itu memiliki para pemimpin yang tetap disebut khalifah, dengan sistem bermasyarakat bernegara tetap disebut khilafah,
dengan Al-Quran dan Sunnah dijadikan satu-satunya sumber hukum, tetapi sayangnya pergantian seorang khalifah kepada khalifah berikutnya mengikuti cara-cara kerajaan. Ya, jadi sistem waris mewarisi, pendek kata ada sebuah keluarga yang mendominasi kepemimpinan. Ya. Makanya kita kenal dalam catatan sejarah di babak ketiga ini adanya Daulat Bani Umayyah misalnya, ya, anak keturunan Umayyah begitu. Ada Daulat Bani Abbasiyah, anak keturunan Abbas, ya. Kemudian ada Khilafah Utsmani Turki, ya kan. Nah, itu mereka orang-orang Ottoman, ya, keturunannya. Nah, jadi itulah yang mewarnai babak ketiga. Jadi di babak ketiga itu umat Islam memiliki para pemimpin yang di satu sisi khalifah, tetapi di lain sisi raja juga, gitu. Jadi secara formal, institusionalnya tetap disebut khilafah, dengan kepemimpinan formalnya disebut khalifah, tapi dalam prakteknya itu seperti raja-raja, gitu. Dan kalau rajanya kebetulan seorang yang berkarakter adil, terasalah keadilan sang raja. Tetapi kalau rajanya berkarakter zolim, ya tentu terasa kezolimannya. Nah, tapi betapapun zolimnya sang raja di babak ketiga waktu itu, semua umat Islam menyadari ini adalah seorang khalifah, sehingga mereka tetap patuh kepada khalifah itu. Contohnya misalnya di zaman seorang ulama besar waktu itu yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berhadapan dengan khalifah yang cukup zalim, yang memaksa ulama tersebut untuk mengeluarkan fatwa pesanan sang khalifah. Jadi khalifah itu mengatakan keluarkan fatwa yang bunyinya bahwa Al-Quran adalah makhluk. Tetapi Imam Ahmad tidak mau, karena berdasarkan akidah yang benar, Al-Quran itu bukan makhluk, tetapi Al-Quran adalah kalamullah. Ya. Nah, terjadi penekanan kepada ulama ini, sampai akhirnya karena dia tetap istiqomah, dia dipenjara, dia disiksa, dia dipecut, ya. Tetapi ulama ini sama sekali tidak menganjurkan umat untuk melakukan pemberontakan. Kenapa? Ya karena tadi, ya, ini pemimpinnya, penguasanya zalim, tetapi kezalimannya untuk dirinya sendiri. Ya, secara kepemimpinan dia tetap memenuhi kriteria standar sebagai ulil amri minkum, pemimpin di antara orang-orang beriman, yaitu mengembalikan urusan kepada Al-Quran dan Sunnah, ya. Nah, babak ketiga ini akhirnya berlalu juga. Sebagaimana kata Nabi, dia akan berlangsung selama masa yang Allah berkehendaki. Maka ketika Allah sudah berkehendak, Allah akan mengangkatnya, berlalulah babak ketiga. Nah, babak ketiga berakhir, datang babak keempat, yang kata Nabi, muncullah para mulkan jabariyah, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Nah, berakhirnya babak ketiga ditandai dengan umat Islam semakin lemah imannya di satu sisi, di lain sisi muncul pula pengkhianat di tengah-tengah jantung khilafah waktu itu bernama Mustafa Kemal. Ya. Jadi Mustafa Kemal ini adalah kenapa? Ada yang nama? Pakai Mustafa juga. Baik, jadi ada Mustafa, ada Kemal gitu. Baik. Jangan sering-sering dipersatukan. Menggigit dah. Baik, nah jadi Mustafa Kemal ini adalah seorang yang berdarah Yahudi, ada darah keturunan Yahudi, yang sejak kecil dididik oleh guru-guru Yahudi, dan ketika dewasa dia belajarnya, kuliahnya ke barat, ke Perancis, ya. Nah, sepulangnya dia dari barat, dia membawa sebuah ajaran yang intinya mengajak umat Islam untuk meninggalkan semua konsep-konsep Islam yang sudah usang, kata dia. Dan kalau kita mau maju, nggak ada jalan lain, kita harus mengekor kepada bangsa-bangsa yang sudah maju terlebih dahulu. Maksudnya kita harus mengekor kepada Eropa. Nah, oleh karenanya puncaknya Mustafa Kemal ini yang mengusulkan ide fundamental, yakni pembubaran sistem khilafah yang sudah berlangsung ribuan tahun semenjak Nabi pertama kali mencontohkannya di kota Madinah sampai tahun 1924 Masehi 1342 Hijriah. Lalu dia mengusulkan khilafah dibubarkan dan mendirikan negara modern sekuler berfaham nasionalisme Turki. Dan karena ini terjadi di jantung khilafah, maka ibarat lokomotif, gerbong-gerbong lainnya mengikut kepada arah lokomotif itu. Tanpa kecuali negeri yang kita cintai karena Allah bernama Nusantara ini. Nah, jadi mulailah sejak saat itu dunia menyaksikan
beralihnya kepemimpinan dunia dari umat Islam selama ribuan tahun kepada Barat, kepada Eropa dan Amerika. Ya, jadi mulailah sejak saat itu kita umat Islam merasakan babak keempat kepemimpinan para penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Dan seiring dengan itu pula mulailah kita merasakan kebenaran ramalan Nabi mengenai Juhridobin. Juhridobin itu artinya lubang biawak. Ya. Nabi pernah meramalkan 15 abad yang lalu, ya, sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, kalian ikut bersama mereka. Lalu para sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara, ya Rasulullah, apakah yang kau maksud adalah kaum Yahudi dan Nasrani? Nabi balik bertanya, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Who else? Ya. Nah, para sahabat dahulu kala tidak bisa membayangkan kok bisa-bisanya suatu ketika nanti umat Islam akan mengekor kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka dulu tidak bisa membayangkan. Tapi kita yang hidup ditakdirkan hidup di era modern sekarang ini, kita bukan saja memahami hadis itu, tetapi kita bahkan yang mengalaminya. Ya. Jadi dunia sekarang kan dipimpin Barat kafir, Yahudi Nasrani. Ya, tidak lain tidak bukan mereka adalah the Judeo-Christian Society. Dan kita hari ini untuk mencari seorang yang mengaku Muslim tetapi cara berpikirnya, berkelakuannya kayak Yahudi Nasrani sulit apa mudah? Ya mudah sekali. Gitu. Apalagi kalau sudah malam tahun baru. Ya kan? Niup trompetnya lebih rajin dari orang Yahudi, nyanyi-nyanyinya lebih rajin dari orang Nasrani, bahkan menyalakan apinya lebih rajin daripada kaum Majusi penyembah berhala api, baik dalam bentuk petasan maupun kembang api. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, kita sekarang di babak keempat ini. Nah, babak keempat ini bisa kita katakan merupakan the darkest chapter of the Islamic history. Ini babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Dan sekaligus ini termasuk babak yang menandakan dunia ini sudah pada usia senjanya kan. Ya coba Anda bayangkan, umur umat Islam ini akan terdiri dari 5 babak. Sedangkan kita di babak keempat, apa hitungannya bisa dikatakan di awal-awal sejarah nih, atau di tengah sejarah, ya, atau di akhir, menjelang akhir sejarah ini. Ya kan? Ibaratnya kalau Anda masuk bioskop nih, nonton film yang Anda tahu jumlah babaknya 5. Tapi begitu Anda duduk, tahu-tahu sudah babak keempat. Hitungannya di awal film, di tengah film, apa menjelang akhir nih? Ya, menjelang akhir kan? Nah maka saudaraku rahimakumullah, kita semua harus menyadari kita sudah berada di babak keempat. Ya, yang berarti perjalanan dunia ini sudah sangat lanjut sekali. Ya, dan oleh karenanya kita harus bersiap-siap. Ya karena babak keempat, ya, ini umurnya kita tidak tahu sampai kapan. Tetapi yang jelas babak keempat ini adalah babak di mana umat Islam babak belur. Ya. That's reality, itu realitas. Ya. Coba Anda bayangkan, di babak pertama yang mimpin Nabi, di babak kedua para khulafaur rasyidin yang mimpin, di babak ketiga memang raja-raja, tapi raja-raja yang tahu sistem khilafah. Gitu. Cuma masalahnya kan suksesinya saja yang niru cara kerajaan. Tetapi mereka paham gitu bahwa kaum muslimin harus dinaungi oleh sebuah pemerintahan Islam. Sehingga di zaman itu nggak ada orang yang bingung kalau dengar istilah kafir dhimmi. Kalau sekarang ada di antara kita yang, atau Anda semua ngerti nggak istilah kafir dhimmi? Nggak ngerti kan? Kafir dhimmi itu artinya orang kafir tinggal di bawah pemerintahan Islam, dilindungi dia, dinaungi perlindungan oleh pemerintahan Islam. Syaratnya apa? Dia harus bayar jizyah setahun sekali. Jizyah itu pajak non muslim. Ya, besarnya nggak banyak. Ya. Dulu di zaman Khalifah Umar bin Khattab, ya, orang-orang di Syam, ya, di bawah naungan pemerintahan khilafahnya Umar bin Khattab, mereka itu orang-orang ahli kitabnya dikenakan cuman 40 dirham setahunnya. 1 dirham itu 70.000 rupiah kali 40 berapa? Cuman 2,8 juta rupiah kan? Tapi dengan imbalan apa? Imbalannya perlindungan nyawa dan harta orang-orang non-muslim ini oleh pemerintahan Islam. Artinya kalau ada musuh menyerang negara Islam, maka pemerintah Islam berkewajiban melindungi orang-orang ahli kitab yang rajin bayar jizyah ini, harta mereka dan nyawa mereka, sambil mereka tinggal duduk manis saja di rumah. Ya. Nah sekarang kita mana ada yang tahu istilah kafir zimmi kan? Ya. Malah kita sekarang diperlakukan sebagai muslim zimmi sekarang.
yang juga nggak dilindungi banget sih, udahlah dikenakan pajak nggak keruan gitu kan, kemudian nggak dilindungi juga gitu nyawanya dan hartanya. Jadi dunia sudah terbalik sekali di babak keempat ini. Ya, babak keempat ini satu-satunya babak dari 5 babak perjalanan umat Islam di mana umat ini tidak dipimpin oleh wahyu Al-Quran, tidak dipimpin oleh sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahkan yang memimpin dunia secara global adalah Al-Yahud wan Nasara. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, babak inilah babak di mana umat Islam mengalami fitnah-fitnah, ujian-ujian yang kian hari akan kian berat dan kian banyak. Nggak ada ceritanya ujian yang kita hadapi ini akan semakin ringan, tidak. Kenapa? Karena dia akan terus naik sampai puncaknya, keluar puncaknya fitnah yang namanya adalah Dajjal. Dan oleh karenanya saya katakan tadi, kita semua harus bersiap-siap menghadapi fitnah Dajjal, karena kita tidak tahu berapa lama lagi Dajjal akan keluar. Walaupun the good news is, ya kan, Dajjal nggak akan keluar sebelum Al-Mahdi tampil terlebih dahulu. Karena begitulah urut-urutan tentang alamatus sa'ah yang kita pahami selama ini. Ya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, babak keempat ini bila dia berakhir, kata Nabi SAW, umat akan memasuki babak kelima sekaligus babak terakhir. Kata Nabi, "Tsumma takunu khilafatan 'ala minhajin nubuwah." Kemudian akan datang babak kelima, yaitu babak kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian. Nah, jadi babak kelima ini adalah final chapter, dan setelah itu umat Islam akan diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Jadi bisa kita simpulkan bahwa perjalanan umat Islam ini akan berakhir dengan husnul khatimah, dengan happy ending pada akhirnya. Jadi jangan ada seorang pun di antara kita yang menyangka saking digdayanya peradaban modern barat kafir ini bahwa dunia ini akan berakhir seperti ini. Tidak. Ya. Allah Ta'ala tidak akan mengizinkan dunia ini berakhir sebelum Allah membuktikan janjinya, liyuzhirahu 'ala dini kullih. Allah akan memenangkan agama ini atas segenap agama lainnya. Itu pasti, itu mutlak. Karena Allah kalau berjanji tidak mungkin mendustakannya, nggak kayak kebanyakan pemimpin zaman sekarang. Gitu. Suka berjanji tapi juga paling pertama yang suka mendustakannya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, kapan babak kelima ini muncul? Nah itulah sebabnya kita harus membahas tema hari ini, menyambut tampilnya Al-Mahdi. Sebab diantara tanda penting bahwa kita sudah beralih dari babak keempat ke babak kelima adalah zuhur Al-Mahdi, tampilnya Al-Mahdi. Nah jadi ini kira-kira mukaddimah dari kajian kita menyambut tampilnya Al-Mahdi. Kemudian sebelum saya lanjutkan juga perlu saya beri catatan. Di tengah masyarakat biasanya kalangan yang paling aktif membicarakan soal Al-Mahdi adalah kaum Syiah. Kaum Syiah itu dominan sekali membicarakan soal Al-Mahdi. Saking dominannya mereka membicarakan tentang Al-Mahdi, sampai-sampai orang muslim yang awam kalau mendengar ada seorang da'i, seorang ustadz membicarakan Al-Mahdi, dia akan curiga, wah ini ustadz ini kayaknya ke-Syiah-Syiahan nih gitu. Padahal Al-Mahdi adalah konsep yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya perlu saya beritahu jauh-jauh hari bahwa pengertian Al-Mahdi yang Nabi ajarkan dengan pengertian Al-Mahdi menurut versi kaum Syiah itu sangat jauh berbeda. Contohnya apa? Di kalangan kaum Syiah, mereka meyakini yang namanya Al-Mahdi itu sebenarnya sudah ada, tetapi raib sekian abad yang lalu. Ya, dia raib ketika usianya masih kanak-kanak. Gitu. Nah, tapi mereka tahu bahwa Al-Mahdi itu akan muncul di akhir zaman. Ya. Dan yang cilakanya lagi, raibnya Al-Mahdi versi mereka itu membawa Al-Quran Fatimah, Quran yang sebenarnya. Sehingga selama berabad-abad umat ini nggak punya Quran. Makanya mereka punya konsep imamah. Tahu konsep imamah? Konsep imamah itu artinya mempercayakan hak menentukan halal haram kepada imam, kepada pemimpin. Makanya mereka apa kata imam itu ditelan bulat-bulat. Termasuk apa yang keluar dari tubuhnya imam juga mereka telan. Karena mereka yakini itu suci. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Terus yang kedua, pemahaman mereka tentang Al-Mahdi adalah Al-Mahdi itu sosok yang bisa melakukan hal-hal supranatural. Sedangkan kita kaum muslimin tidak ada pemahaman seperti itu. Buat kita Al-Mahdi itu walaupun dia spesial karena dia ditunjuk Allah menjadi pemimpin orang-orang beriman di akhir zaman, tapi bukan berarti dia manusia yang mempunyai hal-hal supranatural, tidak. Dia manusia biasa. Nah, apa yang supranatural menurut kaum Syiah tentang Al-Mahdi versi mereka?
menurut mereka jika Al-Mahdi nanti sudah tampil, Al-Mahdi itu mempunyai kesanggupan menghidupkan orang yang sudah mati. Dan yang mereka yakini akan dihidupkan oleh Al-Mahdi adalah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Untuk apa? Untuk disalib, disiksa sampai mati. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Makanya sekali lagi saya ingatkan ya, mungkin masih ada di antara kita yang nggak ngerti tentang Syiah sama sekali. Ya, to make a long story short gitu ya, simpelnya saja, antara kita dengan Syiah bukan beda, Pak, bukan beda tipis, beda, nggak pakai tipis, nggak pakai tebal. Gitu. Sebab bagaimana mungkin kita dengan mereka bisa sama kalau mereka tega-teganya mengkafirkan sahabat-sahabat mulia seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan dan istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah binti Umar bin Khattab ya radhiyallahu anha. Bagaimana mungkin kita bisa berukhuwah dengan mereka? Ya, kalau mereka berani-berani mengkafirkan para sahabat. Ya. Sedangkan kita tahu hadis Nabi yang terkenal, jika seorang Muslim menuduh kafir seorang Muslim lainnya, lalu tuduhannya keliru, kembalinya kepada siapa? Kepada yang menuduh kan? Berarti yang menuduh jadi kafir kan? Begitu. Nah sekarang kira-kira kalau ada orang mengaku Muslim menuduh Abu Bakar As-Siddiq itu kafir, benar atau salah tuduhannya? Hah? Pasti salahnya. Nggak boleh ragu Anda menjawab itu. Kenapa? Karena Abu Bakar Siddiq itu sahabat yang bukan sekedar Nabi Muhammad SAW sudah jamin akan menjadi penghuni surga, tapi bahkan sahabat yang sampai diabadikan di dalam sebuah ayat dalam Al-Quranul Karim. Subhanallah. Ya, yaitu surat At-Taubah ayat 40 yang menceritakan Nabi Muhammad SAW hijrah ya, berdua dengan seseorang yang disebutkan di dalam surat dan ayat tersebut. Baik, saudara sekalian rahimakumullah, kita mulai dengan general identity dari Al-Mahdi, ya, identitas umum dari Al-Mahdi. Namanya, asal usulnya, saat kemunculannya, dan ciri-ciri fisiknya. Ya. Secara nama, dalam hadis dikatakan, "Lau lam yabqa minad dunya illa yawmun latawwalallahu dzalikal yawma thumma ittafaqu hatta yub'atsa fihi rajulan minni aw min ahli baiti yuwati usmusmi wasmu abismu abi." Artinya, sekiranya dunia ini tidak tersisa kecuali tinggal sehari, maka Allah Ta'ala akan memanjangkan hari itu sehingga Allah mengutus seorang laki-laki dariku yang dari keluargaku yang namanya mirip dengan namaku dan nama bapaknya juga mirip dengan nama bapakku. Jadi para ulama kita ya condong meyakini bahwa Al-Mahdi itu namanya adalah Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. Ya, itu dari segi nama. Kemudian yang kedua, asal usulnya. Dikatakan dalam hadis riwayat Abu Daud, Al-Mahdiyyu min itrati min waladi Fatimah. Al-Mahdi itu dari keturunanku, jalur keturunanku dari Fatimah. Ya, Fatimah binti Muhammad yang dinikahi oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan kita tahu dari Ali dan Fatimah, Nabi mendapatkan cucu laki-laki 2 orang, yaitu Hasan dan Husain. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bahwa kedua cucuku ini ya kan akan menjadi penghulu atau pemimpin para pemuda di jannah kelak nanti. Begitu. Nah, bagi kita kaum muslimin, Al-Mahdi itu tidak masalah mau dia itu keturunan Hasan kah, mau dia itu keturunan Husain kah. Buat kita kilahuma khair. Dua-duanya baik-baik saja, mungkin saja. Ya, walaupun sebagian ulama ahlus sunnah ada yang sedikit lebih menekankan bahwa dia kemungkinan besar keturunan Hasan. Tapi bagi kita, kalaupun dia ternyata keturunan Husain, no problem. Tapi kalau bagi kaum Syiah, Al-Mahdi itu harus keturunan Husain. Kenapa? Karena Syiah ini agama rasialis, ya, agama Persia pada hakikatnya. Sedangkan Husain itu pernah menikahi seorang putri Persia. Begitu. Makanya imam-imam kaum Syiah itu semuanya dari jalur Husain ini. Makanya kan kalau kita dengar orang Syiah itu mengatakan mereka mencintai semua ahlul bait, tapi nyatanya mereka diskriminatif. Mana pernah kita mendengar mereka mengagung-agungkan Hasan? Yang ada mereka mengagungkan Husain terus kan? Sedemikian hebatnya mereka mengagungkan Husain, sampai kalau mereka pergi berperang lalu mengantongi sebuah kertas tulisannya Husain, mereka yakin nggak bakal mati. Gitu. Saking mereka mengagung-agungkan, kalau nggak bisa dikatakan mengkultuskan Husain. Baik. Nah kemudian yang ketiga,
hadir di saat penghujung umur dunia ini. Ya, tadi sudah kita bicarakan, dan ini juga hadisnya menekankan bahwa seandainya umur dunia tinggal sehari, Allah akan panjangkan hari itu, ya, sehingga Allah mengutus Al-Mahdi. Sedangkan dalam hadis tentang perjalanan umat Islam tadi, ringkasan sejarah umat Islam, Al-Mahdi itu akan muncul untuk menandai beralihnya kita dari babak keempat menuju babak kelima. Ya otomatis dong, berarti di ujung perjalanan kan, gitu. Karena babak kelima itu babak terakhir, sedangkan dia munculnya di ujung dari babak keempat. Kemudian yang keempat, general identity-nya secara fisik kita tidak punya banyak hadis, ya. Hadis yang satu inilah satu-satunya yang bisa dikatakan hadis tentang ciri fisik Al-Mahdi. Al-Mahdi yumini ajlal jabhati aqnal anfi. Al-Mahdi itu dari keturunanku, dahinya lebar dan hidungnya mancung, ya. Nah, ini semua adalah general identity dari Al-Mahdi. Dan tentunya jangan sekali-kali ketika kita sudah mengerti general identity Al-Mahdi seperti ini, terus kita kemudian menilai seseorang hanya berdasarkan general identity. Wah, kacau tuh nanti urusannya. Ya. Misalnya Anda nyari telepon directory, nyari orang namanya Abdullah, teleponin satu-satu, punya anak namanya Muhammad nggak? Begitu punya, wah ini Al-Mahdi gitu, ya kan? Konyol sekali, ya kan? Atau Anda kenalan dengan seorang ustadz, Anda lihat di YouTube gitu kan, wah cerdas sekali ustadznya, ya kan, ngutip ayat, ngutip hadis, terus kelihatan jidatnya lebar, hidungnya panjang, namanya Muhammad, wah ini Al-Mahdi gitu. Nggak begitu, ya. Jadi ini fungsinya supplementary factor untuk mengokohkan pemahaman kita secara keseluruhan tentang Al-Mahdi. Dia bukan primary factor, ya, bukan faktor utama. Kemudian yang kedua, apa peristiwa-peristiwa atau prakondisi-prakondisi menjelang tampilnya Al-Mahdi? Nabi Muhammad SAW menyebutkan ada 3 prakondisi. Jika 3-tiganya sudah lengkap, berarti kita harus mulai bersiap-siap untuk menyambut tampilnya Al-Mahdi. Hadisnya berbunyi sebagai berikut. Ubashirukum bil mahdiyyi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nasi wa zalazil. Fayamla'ul ardu qistan wa 'adlan kama muli'at jawran wa zulman. Kukabarkan berita gembira kepada kalian mengenai diutusnya Al-Mahdi ke tengah umatku ini saat 1. terjadi banyak perselisihan antar manusia, 2. gempa-gempa, dan 3. Al-Mahdi akan memenuhi bumi secara merata dengan keadilan setelah tadinya bumi secara merata dipenuhi dengan kezaliman. Jadi ada 3 prakondisi. Kalau 3-tiganya sudah hadir, kita harus siap-siap. Jangan-jangan Al-Mahdi muncul nggak lama lagi. Yang pertama adalah perselisihan antar manusia menjadi-jadi, gempa semakin sering, lalu kesewenang-wenangan, kezaliman merata di muka bumi ini. Nah, kalau kita jujur melihat kondisi dunia hari ini, pada hakikatnya 3-tiganya sekarang sudah lengkap, ya. Tinggal masalah intensitasnya saja, kan Allah yang Maha tahu, gitu. Kalau kita mau menyebut perselisihan antar manusia sekarang ini, sudah dahsyat sekali. Bukan hanya antara muslim dan kafir kan, tapi antar sesama muslim juga berselisih sekarang. Bahkan antar sesama orang yang mengaku mukmin, muwahhid, berselisih sekarang. Bahkan antara mereka yang mengaku dirinya sedang berjihad di jalan Allah juga berselisih sekarang. Coba lihat di Syam hari ini, ya, faksi-faksi mujahidin tidak kunjung bisa dipersatukan. Bahkan nggak jarang kita dengar kabar mereka saling tembak-menembak satu sama lain. Ya, perselisihan sudah sangat dahsyat sekarang. Ya, tapi Allah Maha tahu sampai ke level apa intensitas perselisihan, barulah Allah mengutus Al-Mahdi, itu rahasia Allah Ta'ala. Begitu juga dengan gempa. Coba Anda lihat running text berita hari ini. Hampir setiap hari kita mendengar kabar ada gempa, itu baru di wilayah Nusantara saja. Belum lagi kalau kita lihat ke seluruh dunia. Terus yang ketiga, kezoliman. Ya, kezoliman sekarang kira-kira merata atau Anda mengatakan, oh gua zolim di negara-negara lain, di Indonesia mah adil banget gitu, ya kan? Ya. Dan ingat ya, sekarang kezaliman itu tidak hanya terjadi di negara-negara yang dikatakan berkembang saja. Di negara maju sekalipun kezaliman itu dahsyat sekarang. Coba lihat di Amerika itu sampai sekarang terjadi diskursus, ya, perdebatan keras di kalangan para pejabatnya mengenai boleh tidaknya diteruskan izin warga memiliki senpi, senjata api. Karena apa? Karena setiap tahun ada saja kasus-kasus penembakan kan. Dan kadang-kadang yang melakukan penembakan itu bukan orang dewasa, anak-anak masih remaja, datang ke sekolah, nembakin gurunya, nembakin kepala sekolahnya, nembakin teman-teman kelasnya, ya kan? Itu pusing 7 keliling itu mereka di sana. Ya, ini kan kezoliman. Nah, belum lagi kalau kezoliman kita teropong dari kacamata Al-Quran. Karena Al-Quran punya makna tentang kezoliman yang beda dengan makna umum.
Jadi kalau kita pakai standar umum saja kezaliman sudah dahsyat. Nah sekarang kita lihat pakai kacamata Al-Quran. Dalam surat Luqman, ketika seorang ayah bijaksana bernama Luqman ini memberi nasihat kepada anaknya, dia mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Hai anakku, janganlah engkau berbuat syirik. Syirik itu mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya syirik itu termasuk kezaliman yang besar, ya. Hari ini yang namanya syirik itu sudah mengambil bentuk yang lengkap hari ini. Kalau dulu kita mengenal istilah syirik itu adalah orang pergi ke selatan untuk nyari bantuan dari Nyai Roro Kidul, ya kan? Itu syirik gitu. Atau seorang pejabat datang ke dukun gitu kan, supaya minta gimana caranya dia bisa memperpanjang jabatannya atau bahkan naik pangkat, ya kan? Atau seseorang nyimpen isim-isim gitu di kamarnya, ya kan, atau jimat-jimat, ya itu syirik tradisional. Tapi syirik modern sekarang dahsyat sekali. Syirik apa itu? Syirkul hukum, syirkut ta'ah, syirik dalam hal ketaatan, syirik dalam hal hukum, ya. Al-Quran mengatakan inil hukmu illa lillah, sesungguhnya hak menetapkan hukum hanya milik Allah. Tapi hari ini kaum muslimin bahkan rela untuk menerima hukum selain hukum Allah Ta'ala, ya kan? Hukum yang sekarang berlaku hukum Allah bukan? Bukan. Hukum siapa? Hukum artis. Lah iya kan? Kan para lawmakers sekarang kan banyak artis kan? Ya biarpun para lawmakers semuanya orang ustadz-ustadz sekalipun juga nggak boleh mereka mengambil hak prerogatif Allah, yaitu menyusun hukum dan undang-undang. Jadi negeri kita ini agak sulit memahaminya karena apa? Sengaja istilah yang dipakai rumit, Pak. Coba deh Anda nanya ke tukang ojek. Tanya sama tukang ojek, Bang, ngerti nggak pekerjaan yang namanya alek? Pasti mereka bingung. Apaan tuh alek? Gitu, colek-colek katanya gitu. Ya. Anda jelaskan sama dia. Itu singkatan, Bang. Singkatan anggota legislatif. Nah, ngerti nggak pekerjaan anggota legislatif? Pasti nggak ngerti dia. Karena dibikin rumit di negeri ini. Ya. Pekerjaan yang sama kalau di Amerika julukannya sederhana, lawmaker, pembuat hukum. Jadi pembuat hukum itu orang yang sangat besar dosanya. Karena apa? Dia yang kemudian merumuskan apa-apa yang diberlakukan di tengah masyarakat, yang berarti mengajak masyarakat rame-rame meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hari ini sudah dianggap sebagai business as usual gitu. Dianggap hal biasa saja. Padahal this is a very serious matter gitu. Ini syirik, ini dosa mempersekutukan Allah, karena kita berarti mentaati selain aturan dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita menerima selain Allah boleh menentukan halal dan haram. Na'udzubillah. Nah jadi kalau kita lihat dari segi apa-apa yang menjadi muqaddimah kemunculan Al-Mahdi, sekarang ini sudah lengkap. Makanya saya sering mengingatkan, kita ini jangan terlalu sibuk dengan apa yang jadi rutinitas kita. Kenapa? Karena sebentar lagi dunianya akan berubah. Kita akan menghadapi perubahan-perubahan yang sangat dramatis, bahkan fundamental. Jadi jangan Anda terjebak dengan kaidah working 5 days for the sake of 2 days, gitu ya kan, kerja kondang-manting 5 hari demi Sabtu Minggu senang-senang gitu kan. Ya, ini logika kebanyakan orang zaman sekarang, gitu ya kan. Kita harus sadar kita punya misi hidup di dunia ini, dan kita harus mulai mempersiapkan, menyesuaikan diri dengan misi yang sebentar lagi harus menjadi tuntutan buat masing-masing yang mengaku muslim ini, yaitu kalau Al-Mahdi muncul, gitu. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, bagian yang berikutnya adalah apa peristiwa-peristiwa yang menyertai tampilnya Al-Mahdi. Ya. Ada 8 poin yang perlu kita catat. Kemunculan Al-Mahdi ditandai dengan adanya chaos, perselisihan saat wafatnya seorang pemimpin. Ya. Kemudian ada seorang laki-laki ahli Madinah yang lari menuju ke Mekah untuk mencari keselamatan di Ka'bah. Tapi ternyata sesampainya dia di Ka'bah, dia didatangi oleh sejumlah orang yang jumlahnya mirip seperti pasukan perang Badar, kira-kira 313 orang. Ya. Lalu kemudian orang-orang ini ditanamkan oleh Allah keyakinan bahwa laki-laki inilah Al-Mahdi, sehingga mereka meminta laki-laki ini mengulurkan tangannya, ya, di depan Ka'bah, khususnya di antara Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim. Jadi kalau kita lihat gambarnya di situ, ya. Jadi 313 orang itu akan memaksa laki-laki ini untuk menerima baiat mereka. Mereka akan membaiat laki-laki ini. Tapi laki-laki ini menolak.
Dia tidak mau. Kenapa? Karena laki-laki ini adalah laki-laki yang benar imannya. Dan ciri orang yang benar imannya adalah tidak memiliki ambisi kepemimpinan. Sehingga dia ketika disepakati harus jadi pemimpin, dia justru menolak. Itu satu sebabnya. Sebab yang kedua, karena laki-laki ini bahkan tidak tahu kalau dirinya adalah Al-Mahdi. Jadi Al-Mahdi itu tidak tahu kalau dirinya Al-Mahdi sebelum akhirnya dia mengalami takbir pembaiatan paksa di depan Ka'bah. Mengapa Allah membuat skenarionya sedemikian rupa? Karena jika Al-Mahdi sudah terdeteksi jauh-jauh hari, tentunya musuh Islam akan berusaha ya mengasasinate, ya, membunuhnya. Ya mungkin akan dikirim drone kali. Gitu. Tapi yang jelas ya, itu peristiwa-peristiwa yang menyertai munculnya Al-Mahdi. Lalu setelah pembaiatan paksa Al-Mahdi di depan Ka'bah itu, dia sebagai laki-laki biasa sama sekali tidak siap. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Allah mengislah Al-Mahdi dalam semalam. Jadi dalam sebuah hadis Nabi berkata, Al-Mahdiyu minna ahlal baiti yuslihuhu Allahu fi lailah. Al-Mahdi itu dari keturunan kami, keluarga kami, ahlul bait, yang Allah islah perbaiki dalam satu malam. Jadi dia tadinya sebelum malam itu adalah laki-laki biasa yang terbingung-bingung karena dia dipaksa menerima pembaiatan atas dirinya sebagai pemimpin umat di akhir zaman dan dia tidak siap sama sekali. Tapi setelah malam itu tiba-tiba dia tampil sebagai pemimpin yang siap. Ya. Bagi Allah ini perkara mudah atau perkara sulit? Mudah. Ya perkara mudah. Karena Allah ala kulli syai'in qadir. Yang pasti Al-Mahdi nggak perlu ikut Lemhanas. Nggak perlu ikut training ini, training ISQ, apalagi segala macam itu nggak perlu, nggak ada ceritanya. Begitu Allah sudah memilih, ya kan, bagi Allah cukup semalam dia tampil sebagai pemimpin yang siap. Nah, lalu ada sebuah pasukan dari arah Syam dikirim oleh penguasa zalim di sana untuk memerangi mereka yang berbaiat ini, termasuk Al-Mahdinya. Tetapi pasukan ini ketika melewati wilayah padang pasir gurun di antara Madinah dan Mekah, lagi menuju ke Mekah, mereka ditenggelamkan ke dalam bumi, dibenamkan ke dalam bumi. Dan peristiwa ini termasuk salah satu peristiwa signifikan yang Anda harus catat baik-baik dari sekarang. Sebab kalau Anda mendengar kabar ada sebuah pasukan yang dibenamkan di sebuah gurun pasir antara Mekah dan Madinah, you got to be sure that's Al-Mahdi. Itu tanda Al-Mahdi sudah muncul. Karena itu peristiwa bukan peristiwa yang bisa direkayasa. Itu peristiwa yang bahkan sangat tragis sekali. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar Nabi mengatakan hal itu, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah nanti akan ada orang yang lalu lalang di daerah situ?" Ya, kenapa Aisyah bertanya demikian? Karena gurun padang pasir itu termasuk mencakup tempat yang bernama Zulhulaifah. Anda tahu Zulhulaifah itu apa? Kadang-kadang disebutnya Bi'ir Ali. Ya, itu artinya tempat miqat. Orang kalau mau pergi umroh dari Madinah ke Mekah itu pakai ihramnya di situ. Atau orang mau pergi haji dari Madinah ke Mekah itu mampirnya di situ untuk pakai ihram. Sehingga Aisyah bertanya-tanya, "Ya Rasulullah, bukankah di situ akan ada orang-orang lain yang lalu lalang? Apa mereka ikut dibenamkan juga ke dalam bumi?" Kata Nabi, semua akan dibenamkan ke dalam bumi. Tetapi mereka akan dibangkitkan di hari berbangkit nanti sesuai niatnya masing-masing. Ya kan? Yang tentunya niatnya sebagai tentara yang ingin menangkap, memerangi Al-Mahdi, mereka ya dibangkitkan dengan niat itu. Yang niatnya mau pergi umroh atau haji ya dibangkitkan dengan niat umroh atau haji. Begitu. Nah, tapi yang pasti ini termasuk salah satu peristiwa yang menyertai tampilnya Al-Mahdi. Bahkan peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat fenomenal yang menyebabkan umat Islam yang tadinya di negeri-negeri lain begitu mendengar kabar pembenaman pasukan di Baida ini, mereka segera berdatangan untuk membaiat Al-Mahdi. Mereka menjadi gelombang kedua, gelombang ketiga, dan gelombang seterusnya setelah gelombang pertama yang jumlahnya 313 orang tadi. Nah, kemudian ya, berdatanganlah kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia, termasuk tentunya kaum muslimin dari negeri-negeri yang sekarang kita dengar sudah melakukan kegiatan yang namanya al-jihadu fisabilillah. Berarti berdatanganlah muslimin yang sudah biasa perang. Sehingga gelombang-gelombang berikutnya ini adalah gelombang kaum muslimin yang segera menjadi pasukan dari Al-Mahdi. Nah, oleh karenanya, ya, ini sudah punya kekuatan berarti Al-Mahdi, ya. Muncullah seorang laki-laki keturunan Quraisy yang paman-paman dari jalur ibunya, sukunya bernama suku Kalb. Nah, laki-laki Quraisy ini ya membawa pasukan untuk memerangi Al-Mahdi dan pasukannya.
Tetapi takdir Allah dalam kontak fisik pertama ini, Al-Mahdi dan pasukannya Allah berikan kemenangan. Lalu kata Nabi, rugilah orang-orang yang tidak kebagian harta rampasan perang suku Kalb. Ya, suku Kalb ini dicurigai adalah suku yang memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Nah, jadi terus poin ke-8 yang perlu menjadi catatan bahwa pasukan pendukung Al-Mahdi ciri khasnya mengibarkan bendera berwarna hitam. Yang Anda tidak perlu kemudian langsung pikirannya ke kelompok tertentu saja, tidak. Karena hari ini yang mengibarkan bendera hitam itu bukan satu kelompok, tapi banyak kelompok. Ya. Di Irak dan Syam udah jelas mengibarkan bendera hitam. Tapi di Syam sendiri ada bendera hitam yang lain lagi. Di Yaman ada bendera hitam. Di Afghanistan ada bendera hitam. Ya, di Somalia ada bendera hitam. Di Tunisia hari ini ada bendera hitam. Di Libya ada bendera hitam. Jadi bendera hitam itu banyak sekarang dikibarkan oleh kaum muslimin yang sedang bergolak di berbagai penjuru dunia. Ya. Kita tentunya berhusnuzon kepada Allah Ta'ala, bersangka baik kepada Allah Ta'ala. Munculnya Al-Mahdi menjadi perajut berbagai bendera hitam yang berbagai kelompok sekarang ini. Gitu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, mari kita lihat hadisnya. Hadisnya berbunyi, akan terjadi perselisihan saat matinya khalifah. Jadi Nabi jelas-jelas memilih kata khalifah. Ya, ini yang menarik. Selama ini para ulama akhir zaman yang peduli tentang hadis-hadis soal Al-Mahdi mengartikan khalifah di situ sebagai pemimpin. Ya. Dan pemimpin yang dimaksud tentu terkait dengan negara di mana Al-Mahdi akan dibaiat. Al-Mahdi akan dibaiat di kota apa? Di kota Mekah, ya, di depan Ka'bah. Ka'bah itu kan di Mekah, ya. Kecuali kalau ada yang bilang Ka'bah di Iran, ya. Nah, jadi berarti pemimpin negara mana itu yang mencakup Mekah? Hah? Raja Saudi kan? Ya. Nah, oleh karenanya lah, ya, para pengamat tentang akhir zaman itu sangat peduli kalau dengar kabar seorang Raja Saudi wafat. Karena apa? Kalau Raja Saudi itu wafat, terjadi chaos di Saudi, ya kan? Itu bisa dicurigai, tengarai bahwa ini adalah saat-saat menjelang kemunculan Al-Mahdi. Contohnya seperti kemarin ketika Raja Saudi yang bernama Abdullah wafat digantikan oleh Salman, itu banyak sekali yang mengamati apakah Saudi akan kacau atau tidak. Ternyata peralihan dari Abdullah ke Salman very smooth, ya kan? Sangat mulus sekali. Gitu. Nah, kemungkinan kalau Salman wafat ini mungkin heboh. Kenapa? Karena yang mestinya menggantikan Salman ini kan masih ada dua adiknya yang masih hidup. Tapi dua adiknya ini sudah sangat tua sekali. Sehingga Salman sekarang sudah membuat sebuah policy memilih 3 putra mahkota calon-calon pengganti dia kalau dia wafat. Dan ini penggantinya bukan adik-adiknya, tetapi generasi di bawah mereka. Jadi satu anaknya Salman, satu anaknya Abdullah, dan satu lagi saya lupa anaknya siapa. Tapi mereka bukan lagi adik-adiknya Salman. Nah, ini dicurigai banyak pihak kalau Salman wafat ini boleh jadi terjadi chaos, ya. Dan Salman umurnya udah lumayan atau masih muda? Hah? Lumayan. Hah? 60-an. 60-an. Salman 60-an. Salman udah 70-an. Gitu. Jadi lumayan atau enggak? Lumayan. Ya. Nah, tapi saudaraku rahimakumullah, beberapa pengamat akhir zaman belakangan ini kemudian memiliki sebuah opsi penafsiran baru. Karena apa? Karena pada tahun 1345 Hijriah, kita sekarang tahun berapa? 1347 ya? 1347 ya sekarang? 1437. 1437 ya kita ya. Ya, pada tahun 1435, 2 tahun yang lalu, tanggal 1 Ramadan, terjadi deklarasi khilafah kan di Irak dan Syam. Walaupun belum tentu semua umat Islam, termasuk Anda di sini, termasuk saya, yang setuju dengan itu. Ya kan? Tapi itu reality bahwa sekarang ada khalifah. Ya. Nah, yang menarik, seorang penulis buku yang berjudul Ensiklopedia Akhir Zaman, Dr. Ahmad Muhammad Al-Mubayyad, di halaman 725 ketika membahas hadis ini, hadis Ummu Salamah ini, beliau memberi komentar tentang kata khalifah yang digunakan oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan, ya, diperoleh kejelasan dari sejumlah hadis, khususnya hadis Ummu Salamah, bahwa permulaan pergerakan untuk membayat Al-Mahdi terjadi sesudah kematian seorang khalifah. Lafal ini dituturkan dalam bentuk yang bukan ma'rifat, tetapi bentuk nakirah. Jadi ma'rifat itu kalau pakai alif lam, ya. Ini kan nggak pakai alif lam, ya. Yakunu ikhtilafun inda mauti khalifah, bukan al khalifah.
tetapi khalifah. Nah, kalau khalifah itu nggak pakai alif lam, itu namanya bentuk nakirah. Ini secara bahasa ya, ilmu bahasa. Nah, yang namanya sesuatu kalau pakai alif lam itu namanya definite article. Tapi kalau dia nggak pakai alif lam itu artinya indefinite article. Kalau kita terapkan dalam ini, konteks ini berarti kalau dia pakai alif lam, definite article, definite khalifah. Tapi kalau dia nggak pakai alif lam, dia indefinite khalifah. Sehingga kata penulis buku ini, ya, yang dimaksud dengan kata ini bukanlah khalifah untuk seluruh kaum muslimin. Karena kalau tersebut khalifah untuk kaum muslimin, niscaya kata khalifah dipaparkan dalam bentuk alif ma'rifah, al-khalifah. Ya. Jadi kita harus memperluas wawasan pemantauan kita. Bukan hanya matinya Raja Saudi yang harus kita pantau untuk siap-siap mengantisipasi kemunculan Al-Mahdi, tapi juga matinya khalifah ini. Kalau matinya khalifah ini, ya, kemudian timbul chaos di wilayah yang mencakup wilayah Jazirah Arab, Saudi, ya kan, maka we got to prepare, ya kan? Jangan-jangan kemunculan Al-Mahdi tidak lama lagi. Baik, saudara sekalian rahimakumullah. Kemudian seorang laki-laki dari Madinah, ya, dalam hal ini Al-Mahdi, lari pergi menuju ke Mekah. Kita tidak tahu apakah ada kaitan laki-laki ini lari dari Madinah ke Mekah karena terjadinya perselisihan, chaos gitu ya. Ya, karena di hadis yang lain Nabi mengisyaratkan bahwa permasalahan ini terkait dengan perebutan kekuasaan 3 anak khalifah. Dikatakan dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, 3 orang akan saling membunuh untuk memperebutkan harta perbendaharaan kalian. Mereka semuanya adalah anak khalifah. Kemudian harta tersebut tidak menjadi milik seorang pun di antara mereka. Jadi para putra mahkotanya itu nggak ada satupun yang akhirnya menjadi penggantinya. Ya. Nah, jadi laki-laki ini lari dari Madinah menuju ke Mekah karena dia tidak ingin terlibat dalam kekacauan masalah ini. Dan dia lari ke Mekah karena apa? Karena dia tahu bahwa dalam Al-Quran ada kalimat yang berbunyi, Man dakhalahu kana aminan. Barang siapa memasuki Masjidil Haram, terutama berlindung ke Ka'bah, dia akan aman. Nah, jadi laki-laki ini lari menuju ke Mekah untuk cari keselamatan, perlindungan, keamanan dari Allah Ta'ala. Tapi sejumlah orang yang jumlahnya seperti pasukan perang Badar mendatangi laki-laki ini dan memaksanya untuk menerima baiat di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Lalu dikirimlah pasukan dari penduduk Syam untuk memerangi mereka, tetapi pasukan itu justru ditenggelamkan Allah di Al-Baida. Al-Baida itu artinya gurun pasir, tempat antara Mekah dan Madinah. Maka ketika manusia menyaksikan peristiwa pembenaman pasukan itu, orang-orang soleh dari Syam dan orang-orang terbaik dari penduduk Irak berdatangan untuk membaiat Al-Mahdi di depan Ka'bah antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Ya, dan seterusnya sebagaimana yang tadi saya jelaskan hadisnya. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, saya harus berusaha disiplin nih, waktunya sudah habis sebenarnya. Jadi saya kembalikan ke pembawa acara dulu, bagaimana baiknya. Baik, terima kasih kepada Ustaz Tanjung telah memaparkan materi menyambut tampilnya Al-Mahdi yang belum selesai. Mungkin bisa dikaji lagi dengan buku beliau yang ada di belakang itu. Mungkin untuk tanya jawab kita skip dulu karena waktu tidak memungkinkan. Oh iya, 5 menit mungkin untuk tanya jawab. Ivan dan Ahmad mungkin satu-satu ya. Baik, ada yang bertanya? Mungkin saya Ustaz, bagaimana keadaan umat Islam ini yang di Indonesia ketika tahu nanti Imam Mahdi muncul di Mekah sana? Ya. Demikian. Ya, pada prinsipnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi Muhammad SAW menyampaikan sebuah instruksi sejak 15 abad yang lalu. Jika Al-Mahdi muncul, apa yang harus kita lakukan? Nabi berkata, فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ. Ketika kalian menyaksikan kehadiran Al-Mahdi, maka hendaknya kalian berbaiat dengannya walaupun harus merangkak-rangkak di atas salju. Jadi itu perintah berlaku umum kepada seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Begitu. Nah, jadi itulah yang saya maksud. Kalau seandainya kita memiliki kecukupan ilmu tentang
alamatus sa'ah, tanda-tanda makin mendekatnya sa'ah, termasuk ilmu tentang Al-Mahdi ini, ya kan? Tentu kita tidak akan menjalani hidup kita seperti biasa lagi. Kita nggak akan business as usual aja gitu loh, working 5 days for the sake of 2 days, ya kan? Tapi kita semua akan berpikir panjang ke depan gitu, bagaimana mempersiapkan anak istri kita untuk menjalankan perintah Nabi yang mulia ini. Karena perintah ini nanti sifatnya tidak khusus untuk mereka yang sudah biasa berjihad saja, tidak, kepada semua muslim. Ya, kalau Al-Mahdi sudah muncul, mereka harus segera berbaris di belakang dirinya, karena itu tanda bahwa kita harus konsolidasi ya, untuk menghadapi kondisi-kondisi berikutnya yang penuh blood, sweat, and tears, ya kan? Darah, keringat, dan air mata. Sebab peralihan babak keempat ke babak kelima, babak yang penuh kezaliman sekarang menuju babak keadilan nanti, tentunya tidak seperti orang jalan-jalan di taman bunga kan, gitu, ya kan? Nggak mungkin dong pemimpin kafir barat nantinya datang ke Al-Mahdi bilang udah deh, ya udah kita barter deh, gantian lo yang mimpin sekarang gitu. Nggak mungkin dong di meja perundingan baik-baik gitu, ya kan? Mereka pasti give a great fight kan gitu, mereka akan mempertahankan dong, ya kan, kondisi dunia yang mereka inginkan supaya tetap dalam kekufuran mereka. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Nabi jelas-jelas mengeluarkan perintah seperti ini. Kalau kalian sudah melihat Al-Mahdi, jadi kalau tanda-tanda demi tanda tadi sudah cocok semua gitu kan, dan kita sudah yakin ini Al-Mahdi, kita harus berbaiat kepada Al-Mahdi, karena Al-Mahdi itu pemimpin kita, Amirul Mukminin fi akhiriz zaman. Gitu, dia pemimpinnya orang beriman di akhir zaman. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau pengikut berbaiat kepada pemimpin, yang terjadi kira-kira pemimpin mendatangi pengikut atau pengikut mendatangi pemimpin? Pengikut mendatangi pemimpin kan? Berarti kita yang ke Mekah atau Al-Mahdi yang ke Jakarta? Hah? Kita yang ke Mekah. Jadi artinya apa? Paket berbaiat itu satu paket dengan paket hijrah. Gitu. Ya. Makanya kalau saya ditanya secara pribadi gitu kan, lebih mending kita hijrah ke Mekahnya sebelum Al-Mahdi muncul daripada kita berusaha hijrah setelah Al-Mahdi muncul. Kenapa? Karena jangan-jangan kalau Al-Mahdi sudah muncul, kita hijrah pun nggak bisa. Gitu. Kenapa nggak bisa? Ya, wallahu alam, mungkin 1001 sebab bisa terjadi. Ya. Contohnya apa? Ya contohnya barangkali terjadi peristiwa-peristiwa alam yang menyebabkan kita mengalami kesulitan untuk pergi ke sana. Atau jangan-jangan teknologi canggih sudah nggak ada sehingga kita juga nggak tahu kabarnya. Gitu. Nah, padahal kalau kita tidak ikut serta bergabung ke panggung utama perjalanan sejarah di akhir zaman nanti penuh dengan huru-haranya itu, ya kan? Kita akan menghadapi fitnah yang lebih dahsyat lagi di sini. Apa itu? Fitnah Dajjal. Sebab Dajjal itu secara kemunculannya nanti dia itu nggak ujuk-ujuk muncul di Syam lalu diperangi oleh Isa alaihissalam dibunuh, tidak. Dia keliling dulu menebar fitnahnya kemana-mana, dan itu berarti dia ke daerah-daerah pinggiran, termasuk negeri ini kan, ini negeri pinggiran kan, gitu. Orang kalau kita baca hadis-hadis tentang akhir zaman, semua peristiwa di akhir zaman itu tema sentralnya, panggung utamanya di wilayah Jazirah Arab, di wilayah Syam, di wilayah Iran, di wilayah Rum, kan seperti itu. Itu wilayah-wilayah kita ini kategorinya kalau sebuah film nih, ini areal figuran gitu loh, ya kan? Bukan areal pemeran utama gitu. Let's be honest gitu ya kan, kita harus jujur gitu. Itulah realitanya. Dan memang perjalanan sejarah umat manusia juga demikian. Ya, coba lihat kafilah para nabi dan para rasul munculnya di mana? Itu emang ada yang dari Jakarta? Itu nggak ada kan? Adanya di Mesir, ya kan? Adanya di Irak, ya kan? Adanya di Jazirah Arab kan? Itu nabi-nabi kan munculnya di sana memang. Gitu. Jadi itu memang panggung utama kehidupan dunia pada hakikatnya. Kita ini figuran. Gitu. Jadi kita harus menyadari itu. Makanya kalau kita nggak mau jadi orang figuran, ya kita juga ikut merapat ke pusat keramaian gitu, pusat jual beli gitu. Istilahnya pusat jual beli, pusat bisnis gitu. Ya, di sini kita kalau tetap mendon di sini, kita mau nggak mau harus berhadapan dengan puncak fitnah Dajjal, dan itu sangat berat sekali karena Dajjal kata Nabi SAW akan mendatangi semua kampung, semua kota, semua negeri, dan dia akan mengklaim, mendeklar, ana rabbukum, aku Tuhan kalian. Jika kaum yang dia datangi membenarkan dia sebagai Tuhan, Dajjal akan berkata, hai langit turunkan hujan, turun hujan. Hai bumi keluarkan tumbuh-tumbuhanmu, keluar tumbuh-tumbuhannya dengan subur, dengan makmur, sehingga hewan ternak kaum itu menjadi gemuk-gemuk, dikasih surga sama Dajjal. Tapi kalau Dajjal datang ke suatu negeri, lalu Dajjal mengumumkan, ana rabbukum, aku Tuhan kalian. Tetapi kaum itu adalah orang-orang beriman dan menyatakan, Rabb kami adalah Allah, anta al-masihud Dajjal, engkau kan al-masihud Dajjal, sang penipu, sang pendusta.
Maka Dajjal bilang, hai langit, jangan turunkan hujan. Hai bumi, jangan keluarkan tumbuh-tumbuhanmu. Sehingga hewan ternaknya bermatian. Sehingga kaum itu akan menderita nerakanya Dajjal. Tapi kalau mereka istiqomah, itu jalan menuju ke surganya Allah Ta'ala. Nah, kalau Anda cukup pede untuk meyakini Anda istiqomah nantinya menghadapi Dajjal, ya tinggal aja di sini terus. Tapi kalau saya boleh milih mah, ya sebaiknya kita semua mempersiapkan diri mengikuti alur skenario Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terbaik, ya kan? Ya, kecuali kalau memang takdir Allah membuat kita tidak sanggup untuk pergi karena uzur syar'i. Mudah-mudahan kalau memang kita harus mengalami yang seperti itu, Allah pun memberikan kita kecukupan kekuatan iman menghadapi fitnah Al-Masihud Dajjal. Demikianlah, wallahu a'lam bishawab. Baik, satu pertanyaan dan jawaban yang luar biasa. Terima kasih Ustaz. Mungkin untuk materi tanya jawab sudah selesai dan ada agenda berikutnya. Door prize ya? Wih, semangat dong. Ada 6. Dikocok. Oh iya. Ustaz nanti tolong dibantu. Avanza apa nih?